Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi adh-dhahirati wal batinah, qadiman wa hadisa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi wa rasulihi Muhammadin alladhina saru fi nusrati dinihi sayran hasisa, wa ala atba'ahimul ladhina warisu ilmahum wal ulama warasatul anbiya akrim bihim warisa wa maurusa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syiaruna. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kita berada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ini kita akan berbicara menyangkut yang disepakati oleh seluruh umat Islam, yaitu bahwa Islam selalu sesuai dengan setiap waktu, tempat, dan keadaan. Kita semua tentunya sepakat. Dimanapun Anda berada, kapanpun Anda berada, maka ajaran Islam itu sesuai dengan waktu, tempat, dan keadaan. Dalam konteks uraian ini, pasti kita akan menyoroti tentang hukum Islam. Islam mengaitkan hukumnya dengan waktu, tempat, dan keadaan. Di sini perlunya ijtihad. Ijtihad itu membahas sungguh-sungguh sesuatu masalah dengan memperhatikan waktu, tempat, dan keadaan. Di antara produk ijtihad adalah maqasidus syariah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas sekelumit tentang maqasidus syariah. Yang pertama perlu kita ketahui terlebih dahulu tentang definisi atau ta'rif asy-syariah dan maqasidus syariah. Asy-syariah secara etimologis atau bahasa adalah jalan ke tempat pengairan atau jalan yang harus diikuti. Sedangkan secara terminologis atau istilah adalah undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain, dan mengatur hubungan manusia dengan alam semesta. Maqasidus syariah adalah kata yang menunjukkan jamak, mufradnya adalah maqsadus syari', yang berarti tujuan atau target syariat. Sedangkan menurut istilah para ulama, berbagai istilah yang dikemukakan oleh para ulama, yang diantaranya Imam Al-Fasi, beliau mengatakan maqasidus syariah adalah tujuan-tujuan atau rahasia Allah dalam setiap hukum syariatnya. Sedangkan Imam Ar-Risuni, beliau mengemukakan maqasidus syariah adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Allah untuk merealisasikan kemaslahatan hambanya. Imam Asy-Syatibi yang disebut dengan Bapa Maqasidus Syariah, beliau mengatakan maqasid syariah adalah tujuan-tujuan pokok syariat Islam untuk mewujudkan
kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Imam Al-Ghazali beliau mengatakan maqasidus syariah adalah al-muhafadzah ala maqsudati syar'i, adalah memelihara tujuan syara, sedangkan hubungan syara ini adalah dengan hambanya yang disebut dengan usulul khamsah, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Beliau mengatakan bahwa maqasidus syariah adalah tujuan yang 5. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui salah satu dasar-dasar hukum maqasid syariah yang termaktub dalam Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diantaranya yang dijadikan acuan atau rujukan yaitu surat Al-Jasiyah ayat 18. Firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabiha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Dari ayat ini adalah Allah memberikan petunjuk bahwa syariat itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syariat Islam itu adalah harus diikuti oleh para pemeluknya, dan syariat Islam tidak memperturutkan kehendak hawa nafsu. Berikutnya di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah menciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk beribadah. Berarti keadaan kita manusia dan juga jin diciptakan Allah untuk beribadah kepadanya. Firman Allah surat Luqman ayat 12, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Barang siapa yang bersyukur, maka sungguhnya dia adalah berterima kasih kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur, maka sungguhnya Allah adalah Maha Kaya. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yankusul mihyatu idza udkhilal bahra. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah." Rawahu Muslim. Yang dimaksud dengan hadis ini, andaikan manusia dan jin berkumpul pada satu tempat, kemudian beribadah semuanya kepada Allah, bahkan manusia yang pertama dan manusia yang terakhir, maka tidak akan menambah tentang keagungan kerajaan Allah. Dan andaikan manusia
dan jin berkumpul pada satu tempat, kemudian mereka adalah meminta kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan seluruh permintaannya dan tidak akan berkurang dari Allah sedikit pun, kecuali apabila dianggap berkurang bagaikan menyelupkan jarum pada lautan dengan tidak akan berkurangnya. Sehingga dengan demikian maka keagungan Allah adalah maha besar. Allah maha segalanya. Bapak Ibu sekalian, ulama terutama Imam Asy-Syatibi dan Imam Al-Ghazali membagi tentang maqasidus syariah dari sisi urgensinya. Maqasidus syariah dari sisi urgensinya adalah terbagi kepada 5 bagian. Yang pertama adalah hifdzuddin, kedua hifdzun nafsi, ketiga hifdzun nasli, keempat hifdzul aqli, dan yang kelima hifdzul mal. Hifdzuddin artinya adalah memelihara agama, menjaga keyakinan dan kebebasan beribadah sebagai upaya untuk menjaga amalan ibadah seperti rukun Islam yang 5. Secara mikro bahwa hifdzuddin ini adalah memelihara rukun Islam yang 5 melalui ketentuan-ketentuan Allah seperti syahadat, sholat, zakat, saum, dan ibadah haji. Kemudian juga berzikir, bersikap mempertahankan dan melawan ketika agama Islam dihina dan dipermalukan. Kemudian yang kedua adalah memelihara jiwa atau hifdzun nafsi. Adalah erat kaitannya dengan menjamin atas hak hidup manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Esensinya bahwa dalam hifdzun nafsi ini adalah larangan untuk membunuh orang lain. Yang ketiga adalah memelihara keturunan yang disebut dengan hifdzun nasli. Salah satu yang penting bagian dari menjaga keturunan adalah menjauhi diri melakukan perzinahan. Jadi esensi dari hifdzun nasli adalah larangan berzina dan perintah untuk melakukan pernikahan secara syariat Islam. Dan yang keempat adalah hifdzul aqli, memelihara akal. Akal adalah suatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Akal membantu manusia menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Penghargaan Islam terhadap peran akal pada orang yang berilmu yang mempergunakan akalnya untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Esensi dari hifdzul aqli yang pertama adalah melarang minum minuman keras seperti narkoba, sehingga akal kita menjadi rusak akibat minum minuman keras. Yang kedua esensinya bahwa akal harus dipenuhi dengan ilmu pengetahuan. Akal manusia akan menjadi besar kalau dia belajar di pesantren, belajar di sekolah, di perkuliahan, belajar pada ulama, dengan tokoh masyarakat, atau sekarang belajar melalui ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para ustadz, para kiai, guru-guru kita. Ini adalah di dalam kerangka memelihara akal. Kemudian yang kelima adalah hifdzul mal. Hifdzul mal artinya adalah memelihara harta.
adalah dengan memastikan bahwa harta yang kita miliki tidak bersumber dari yang haram, serta dipastikan bahwa harta yang didapatkan bukan dengan cara yang batil. Esensinya hifdzul mal itu adalah melarang pencurian. Harta yang kita dapatkan diraih dengan cara-cara yang baik dan halal. Ya. Ini adalah yang disebut dengan hifdzul mal. Di dalam satu hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang makanannya diraih dari hal-hal yang halal, maka anak-anaknya akan menjadi yang soleh. Man kana ghidauhu halalan wa waladuhu sholihan. Barang siapa yang makanannya diambil, diraih, didapatkan dengan cara yang halal, maka akan memberikan keturunan-keturunan yang soleh. Wa man kana ghidauhu haraman wa waladuhu fasikon. Dan barang siapa yang meraih, mengambil, menghasilkan makanannya dengan cara-cara yang haram, maka akan mengakibatkan keturunan-keturunan yang durhaka atau keturunan-keturunan yang tidak soleh atau yang disebut dengan fasik. Oleh karenanya, maka pentinglah tentang bagaimana mencari kasab yang halal. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mencoba menguraikan tentang maqasidus syariah dari operasional yang biasa kita lakukan atau pola penerapan maqasidus syariah dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang tadi kita kenal dengan hifdzuddin, hifdzun nafsi, hifdzun nasli, hifdzul akli, dan hifdzul mal. Pola operasional hifdzuddin. Yang pertama adalah memelihara rukun iman. Rukun iman, antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairi wa syarri minallahi ta'ala. Itu adalah harus kita jaga dari keenam rukun iman tersebut. Yang kedua adalah meningkatkan wawasan, pengertian akidah dan keimanan melalui pendidikan formal, pendidikan non formal seperti sekolah, madrasah, majelis ta'lim, pengajian, dakwah, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Bagaimana kita mampu meningkatkan wawasan kita di dalam meningkatkan, memperkuat akidah, sehingga kita orang yang beriman, yang selalu iman kita itu adalah kondisinya yazidu wa yankus, selalu bertambah dan bahkan bisa berkurang. Akan tetapi setiap saat kita mengupayakan bahwa iman kita ini adalah semakin tebal, semakin bertambah, semakin menguat dalam keimanan kita semua. Yang selanjutnya adalah operasional dalam hifdzuddin ini diharapkan umara, ulama, dan umat secara bersama-sama mewaspadai berbagai bentuk perbuatan, kegiatan yang akan merusak nilai-nilai keimanan seperti perjudian, pemabukan, pelacuran atau prostitusi, tindak kekerasan dan sebagainya. Ini adalah harus ada kerjasama antara ulama dan umara serta umat. Yang selanjutnya adalah perlu mengusulkan kepada pemerintah di semua tingkatan untuk meningkatkan upaya
penyalahgunaan terhadap hal-hal yang akan merusak nilai keimanan, moral, dan agama. Masih di dalam hifdzuddin operasionalnya, yaitu rukun Islam. Tadi adalah sekitar rukun iman. Yang pertama adalah syahadatain. Dalam syahadatain, hubungannya dengan hifdzuddin, bagaimana operasionalnya, adalah kita akan mampu meningkatkan wawasan dan pemahaman syahadat ilahiyah. Syahadat yang berhubungan dengan ketuhanan sebagai kedisiplinan diri untuk tidak mengaku Tuhan dan pelindung selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah meningkatkan wawasan dan pemahaman syahadat nabawiyah, syahadat kenabian, sebagai kedisiplinan diri untuk tidak mengaku nabi terakhir selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi andai kata ada orang yang mengaku ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, berarti sudah rusaklah syahadatainnya. Yang kedua adalah sholat. Tentu bahwa di dalam sholat ini perlu kita meningkatkan wawasan, pemahaman, dan pengertian sholat. Banyak sekali orang yang melaksanakan sholat, tapi belum paham, belum mengerti tentang tujuan daripada sholat itu sendiri. Ya. Kemudian juga hikmah daripada sholat. Meningkatkan penguasaan ilmu kaifiat sholat. Ini jangan dianggap enteng, bahwa kaifiat yang kita lakukan apakah telah sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau masih ada penyimpangan-penyimpangan yang kita lakukan ini. Kemudian meningkatkan budaya sholat berjamaah tiap waktu, ya, di kalangan aparat pemerintah dan masyarakat. Ini perlu budaya meningkatkan sholat berjamaah ini adalah dibudayakan oleh seluruh komponen, terutama adalah di kalangan aparat, ya, sehingga dengan aparat melakukan sholat berjamaah untuk menggerakkan masyarakat itu akan lebih mudah. Kemudian juga adalah melarang berbagai kegiatan yang dapat mengganggu kekhusyuan sholat. Berikutnya adalah masih hifdzuddin dalam bidang zakat. Meningkatkan wawasan dan pemahaman zakat, infak, dan sedekah. Kita banyak orang agnia sudah mengeluarkan zakat, tapi ada kalanya mengeluarkan zakat tidak sesuai dengan syariat, baik di dalam waktu atau juga di dalam jumlah, nisab, dan lain sebagainya, perlu kita tingkatkan. Berikutnya adalah meningkatkan budaya mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah melalui Baznas dan Laz. Kita di Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah ada Badan Amil Zakat Nasional dan Laz, lembaga amil zakat. Itu yang disahkan oleh pemerintah. Kenapa bahwa itu harus kita perkuat? Sebab andai kata kita menyalurkan zakat secara pribadi-pribadi, tentu dari sisi fikih adalah sah, tapi dari sisi manfaat dan mungkin juga tidak tepat guna, ya. Banyak sekali orang yang mendapatkan, ya, mustahik zakat dari berbagai sudut. Di pihak lain adalah ada yang tidak menerima zakat. Tapi kalau melalui Baznas dan Laz itu akan, ya, mendapatkan penyaluran yang seimbang. Selanjutnya adalah saum. Dalam saum ini adalah perlu kita meningkatkan wawasan, pemahaman, dan pengertian saum. Jadi saum bukan hanya mengosongkan perut, tidak makan, tidak minum, tapi memelihara kesucian bulan Ramadan dengan membentuk pengawasan antara ulama
umaro dan ormas Islam ya berupa patroli simpatik. Ini yang dilakukan di kota Sukabumi. Di kota Sukabumi ini sudah bertahun-tahun ada patroli simpatik. Artinya unsur ulama yang diimami oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Sukabumi, unsur umaro termasuk juga Pemda, kemudian kepolisian dan dim ormas Islam ya bersama-sama mengadakan patroli simpatik sehingga orang mampu menghargai kesucian bulan Ramadan. Selanjutnya adalah memakmurkan bulan suci Ramadan dengan berbagai kegiatan keagamaan seperti tadarusan, tilawatil Quran, zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Di beberapa pesantren ada yang disebut dengan pesantren kilat. Di pondok pesantren Samsul Ulum ada yang disebut dengan Diklatram, pendidikan latihan keterampilan Ramadan. Mengaji tentang kitab-kitab kuning yang disebut dengan pasaran atau menajamkan tentang keterampilan beribadah, keterampilan ya pemahaman keislaman yang lainnya. Kemudian yang kelima adalah tentang haji ya. Yang haji ini adalah bagaimana meningkatkan wawasan dan pemahaman ibadah haji. Hingga sekarang ini kuota haji cukup lama, banyak orang yang melaksanakan umroh ya. Jangan kita ya sepelekan. Artinya ada orang yang mengatakan yang umroh itu bukan haji. Ya memang bukan. Tetapi Allah berfirman, wa timul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah melaksanakan ibadah haji dan umroh karena Allah. Kalau melaksanakan ibadah haji dengan biaya yang cukup besar dan waktu yang cukup lama belum ya mendapatkan kesempatan, maka umroh adalah itu salah satu pilihan ya. Sebab umroh yang pertama menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Al-Ghazali, beberapa imam yang lainnya adalah termasuk ya perbuatan yang wajib didasarkan kepada firman Allah wa atimul hajja wal umrata lillah yang disebutkan dengan umratul Islam. Sedangkan umroh yang kedua, ketiga dan seterusnya adalah sunnat. Seperti haji yang pertama adalah wajib, sedangkan haji kedua, ketiga dan seterusnya adalah sunnat. Ini adalah meningkatkan pembinaan ilmu manasik haji. Ya, di dalam ayat lain di Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Salah satu yang diwajibkan melaksanakan ibadah haji itu adalah istita'ah. Saya berdasarkan ya analisa kemudian juga penelitian, istita'ah ini adalah ada 3. Yang pertama adalah istita'ah dalam bentuk manasik haji, ilmunya yang benar ya, ilmu manasik secara fikih, manasik secara kolbun atau kolbi, hati ya. Jadi bagaimana secara fikihnya benar, hatinya juga benar dalam melaksanakan ibadah haji. Ini perlu ya. Banyak orang yang ya sudah waktunya melaksanakan ibadah haji tapi tidak paham apa itu haji, apa larangan-larangan yang dilaksanakan pada waktu melaksanakan haji, sehingga hajinya adalah kurang ya afdol ya, kurang utama. Walaupun umpamanya kita tidak mengatakan hajinya tidak sah, tapi keutamaan melaksanakan ibadah haji ya secara afdoliyahnya kurang tidak diraih. Kemudian meningkatkan pembinaan kemabruran haji. Tentu orang yang melaksanakan ibadah haji ingin menjadi haji yang mabrur, ingin menjadi haji yang mabruroh, di mana kembali setelah melaksanakan ibadah haji lebih baik daripada sebelumnya. Nah, di kita ada yang disebut dengan
IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, meningkatkan peran hujjaj melalui Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dalam mengimplementasikan haji mabrur sepanjang hayat dengan berbagai kegiatan pembangunan keagamaan. Kemudian adalah yang ketiga, ya, Hifdzuddin ini dalam bidang akhlak, ya, dalam bidang akhlak atau ihsan, iman, Islam dan ihsan, ya, meliputi tentang akhlak, meningkatkan wawasan dan pemahaman tentang ihsan, yaitu kalau tadi ya iman, Islam, ihsan, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Andai kata engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah adalah melihat kita, memperhatikan kita, mewaspadai kita. Kemudian mewujudkan tata pergaulan hidup yang berakhlakul karimah, mulai dari pribadi, keluarga, masyarakat, ya, baik berbangsa dan bernegara. Kemudian juga meningkatkan budaya yang mengarah kepada peningkatan nilai-nilai akhlakul karimah, seperti pemakaian jilbab, ya, yang wajib ini adalah dibudayakan. Ya, sudah syariatnya wajib, tapi juga adalah, ya, ini merupakan ciri wanita yang muslimah. Budaya mengucapkan salam di mana dan kapan saja ketika bertemu dengan orang sesama muslim, selalu dimasyhurkan salam. Mendorong umat untuk senantiasa, ya, menolak semua jenis budaya yang jelas bertentangan dengan nilai-nilai luhur akhlak yang islami. Berikutnya tentang operasional hifdun nafsi, pemeliharaan jiwa. Operasionalnya, ya, pemeliharaan jiwa ini adalah kita mampu menjaga atau memelihara keselamatan jiwa manusia, ya, memelihara keselamatan jiwa diri kita sendiri, memelihara keselamatan jiwa orang lain, ya. Ya, memelihara kehormatan jiwa, memelihara dan menjaga, menghormati hak asasi manusia, ya, itu adalah yang perlu kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian tujuan akhir dari hifdun nafsi menempatkan manusia sebagai makhluk yang mulia, kemudian menempatkan manusia sebagai makhluk yang beradab. Baik, selanjutnya adalah hifdul nasli. Dari sisi pola operasional hifdun nasli, ya, kita harus meningkatkan wawasan dan pemahaman tujuan serta hakikat perkawinan. Nah, tujuan dan hakikat perkawinan. Kita ada tujuan perkawinan seperti Allah firmankan dalam Al-Quran, ya, yaitu adalah yang disebut dengan, ya, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Sakinah itu adalah penuh dengan ketenangan, ketentraman. Mawaddah, penuh dengan rasa cinta kasih sayang. Warahmah, penuh dengan kasih sayang. Itu adalah tujuan perkawinan, menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian hakikat perkawinan. Hakikat dengan tujuan perkawinan sangat lain dan berbeda. Nah, kalau tujuan tadi
itu sakinah mawaddah warahmah. Hakikat perkawinan adalah misaqon ghalidha, adalah tujuannya adalah sebagai perjanjian yang kuat, ya, perjanjian yang kuat. Bagaimana perbedaan antara hakikat perkawinan menurut Islam dan hakikat perkawinan dengan non-muslim? Kalau menurut Islam adalah perjanjian yang kuat, misaqon ghalidha. Sedangkan non-muslim hakikat perkawinannya adalah sebagai perjanjian sosial. Barangkali Bapak Ibu sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana sekelumit maqasidus syariah. Insyaallah lain waktu operasional dari hifdzul mal dan hifdzul akli akan kita lanjutkan. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua di dalam kerangka memahami tujuan-tujuan syariat Islam yang kesimpulannya yang pertama adalah maqasidus syariah adalah tujuan-tujuan utama yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Yang kedua, maqasidus syariah Maqasidus syariah terdiri dari tujuan kemaslahatan, tujuan keselamatan, tujuan keadilan, tujuan keamanan, dan tujuan kemakmuran. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.